Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa pada hari ini dalam renungan harian Ambon Pagi untuk membekali dan menyemangati hari-hari kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Roma 12 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, muda darajat di bain halak Tuhamu, unang pola balos kor kamui dohok najat, bain hamu ma'ahana denggam, tu sude halak. Dalam bahasa Indonesia, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, apabila dikatakan dengan orang berbuat jahat, yang pasti bagi sebagian besar manusia akan membalasnya dengan kejahatan. Ketika orang ada membenci kita, maka akan mudah bagi kita untuk membenci orang yang membenci kita. Apabila ada orang yang melakukan sebuah tindakan yang tidak baik, kecurangan, ataupun hal-hal yang lain, pasti kita akan menjadi marah dan kecewa. Namun firman Tuhan kali ini mengajak kita agar membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita meneliti di dalam perjanjian lama, kita akan sulit melihat membalas kejahatan dengan kebaikan. Namun meskipun sulit demikian, masih kita tetap mendapatkan orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Yusuf umpamanya, ketika dia sudah dianiaya oleh saudara-saudaranya, maka ketika dia sudah memimpin sebagai gubernur di Mesir, dia mengatakan dan membantu kepada saudara-saudaranya, dan dia berkata, Tuhan merancangkan sebuah kebaikan sehingga aku dapat menolong engkau di dalam kesusahanmu. Pernyataan Yusuf ini adalah pernyataan membalas kejahatan dengan kebaikan. Juga kalau kita melihat di dalam perjanjian lama juga, ketika kita mengingat kepada apa yang dialami oleh Ayub, dia dibenci oleh orang-orang di sekitarnya dan ditinggalkan. Namun ketika dia sudah menjadi pulih dan sembuh, dia juga mengundang saudara-saudaranya, orang-orang yang membencinya, untuk bersama dengan dia. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus mengingatkan, apabila ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Secara filosofi, ternyata kalimat ini mau mengatakan, ketika dalam kehidupan orang Romawi ditampar dengan telapak kiri, telapak belakang daripada tangan kita, maka itu adalah sebuah penghinaan. Dan ketika kita dihina, jangan menjadi merasa terhina. Itu yang diterangkan di dalam firman Tuhan, sehingga orang-orang percaya menjadi melakukan kebaikan di dalam segala keadaan, termasuk kepada orang yang melakukan kejahatan. Ketika kita mendengarkan bagaimana pandangan Yesus tentang kejahatan tersebut, ternyata sangat jelas dikatakan bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, seperti memberikan bara di atas kepala. Artinya, ketika seseorang kepalanya ada bara di atasnya, ternyata bagi orang itu adalah berkabung. Orang yang memberikan abu ke atas kepala adalah orang yang berkabung, yang meratapi hidup, meratapi nasib, dan menganggap diri sudah mati. Oleh karena itu, ketika kita memberikan kebaikan kepada kejahatan, dia adalah orang yang berkabung di dalam hidupnya karena dia tidak mampu melihat apa yang baik yang sudah diberikan Allah bagi kehidupannya. Kemudian ketika kita memberikan bara kepada kepala seseorang, ternyata dia adalah menjadi kehilangan akal, kehilangan muka, dan kehilangan eksistensi diri. Oleh karena itu, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah membuat sebuah perubahan total bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman kali ini mau menerangkan kepada kehidupan kita bahwa sifat kekristenan bukan melakukan arogansi
dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain kepada kehidupan kita, namun melakukan tindakan kasih dan menyalurkan kasih itu di dalam segala keadaan dalam kehidupan kita. Hal ini sulit, namun bisa dilakukan karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdosa dan selayaknya dihukum, Yesus mau menolong dan mengeluarkan kita dari keberdosaan kita dan menjadi orang yang ditebus. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan dan berusahalah menjadi berdamai dengan semua orang. Sehingga firman ini menjadi bahagian kehidupan kita yang kita lakoni setiap saat. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini kami diingatkan dalam kehidupan kami agar tetap menyalurkan kasih ketika banyak orang yang tidak memiliki kasih, agar tetap menyalurkan kebaikan ketika banyak orang yang hidup di dalam penganiayaan. Kami percaya ketika Tuhan menjadi diam dalam hati kami mampu melakukannya, dan Tuhan menguatkan kami agar tetap berbuat baik di dalam segala kehidupan. Terima kasih Bapa, jadikan firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.